Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube video. Apa kabarnya semua? Semoga semua penonton selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soft skill self-improvement. Menurut saya, soft skill merupakan suatu keterampilan yang tidak banyak menggunakan kekuatan fisik dalam melakukannya. Keterampilan ini cenderung lebih banyak menggunakan pemikiran, komunikasi, dan keterampilan bersosialisasi. Dilansir dari The Balanced Careers, soft skill merupakan kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Keahlian ini dapat menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh soft skill. Yang pertama yaitu communication. Dilansir dari The Balanced Careers, komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam hampir setiap pekerjaan. Jadi kita harus mengasah keterampilan komunikasi kita secara rutin. Beberapa kemampuan komunikasi yang dapat kita asah yaitu menjadi pendengar yang aktif, bernegosiasi, melakukan public speaking, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, sering melakukan presentasi, dan berkecimpung dalam sebuah organisasi. Yang kedua, problem solving. Perusahaan tentu sangat menghargai orang-orang yang mempunyai kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dengan baik. Soft skill di bidang problem solving ini misalnya adalah kreativitas, research, manajemen risiko, kerjasama tim atau teamwork, dan critical thinking. Yang ketiga, leadership. Kemampuan kepemimpinan atau leadership juga sangat penting untuk kamu miliki meskipun kamu bukan seorang manajer ataupun pemimpin perusahaan. Karena perusahaan ingin mengetahui seberapa cerdas kamu untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu decision making. Skill satu ini menunjukkan kemahiranmu dalam memilih antara dua atau lebih alternatif pilihan yang tersedia. Bahkan, decision making digadang-gadang sebagai keahlian utama yang harus dimiliki oleh calon manajer di perusahaan besar. Nah, agar membuat keputusan yang baik, kamu harus memproses semua informasi yang tersedia dan berbicara dengan orang yang tepat dalam situasi tertentu. Yang kelima yaitu time management. Nah, istilah satu ini mengacu kepada kemampuan seseorang dalam menggunakan waktu secara efektif atau produktif. Mengapa skill ini dibutuhkan? Sebab ketika pekerjaan sedang menumpuk, akan lebih mudah bagimu untuk fokus pada setiap tugas bila memiliki kemampuan time management. Di lingkungan kerja, keterampilan ini juga sangat membantu dan bisa menghasilkan lebih banyak kesuksesan serta produktivitas kerja. Yang keenam, collaboration. Collaboration merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, termasuk di dalamnya menunjukkan empati, komunikasi yang baik, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan. Kemampuan ini penting untuk dimiliki karena dalam dunia kerja, seringkali suatu tugas bisa lebih efisien diselesaikan jika kamu memiliki tim. Dan yang ketujuh adalah creativity. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan ide baru yang inovatif dan menyajikan. Banyak aspek dalam pekerjaan yang tentunya memerlukan soft skill ini. Kemampuan kreatif ini bisa digunakan dalam berbagai bentuk menyesuaikan bidang pekerjaannya. Biasanya kreativitas ini dilakukan dengan soft skill lain seperti komunikasi dan problem solving. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan soft skill. Yang pertama ada tentukan soft skill yang ingin ditingkatkan. Sebagai contoh, kamu mau menerapkan manajemen waktu dengan baik, maka usahakan untuk melakukan semuanya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat sendiri. Berangkat ke kantor, tidur, bermain dengan teman, semuanya kamu lakukan dengan tepat waktu. Ingat, lakukan hal ini dengan konsisten agar menjadi rutinitas yang baik. Yang kedua yaitu amati soft skill positif dari orang lain. Sebagai contoh, ada rekan kerjamu yang seringkali menuliskan sesuatu pada saat rapat sedang berlangsung. Tentunya hal ini sangat membantunya ketika ingin bertanya dan bisa menyimpan hal-hal penting selama rapat. Nah, yaitu praktik tersebut juga membuatnya belajar menjadi pendengar yang aktif, di mana hal itu sangat penting dimiliki dalam dunia kerja. Dan cara yang terakhir yaitu tetapkan pencapaian. Tetapkan pencapaian saat kamu sedang meningkatkan soft skill. Apakah sudah tercapai dengan baik atau masih ada yang harus diperbaiki? Cara mengetahuinya
kamu bisa langsung bertanya kepada rekan kerja serta meminta kritik dan saran kepada mereka. Selain itu, kamu juga bisa mengevaluasi diri sendiri setelah meningkatkan beberapa keahlian ini agar kedepannya dapat diperbaiki lagi. Intinya, jangan ragu untuk meminta kritik dan saran yang membangun kepada orang lain. Pasalnya, hal itu sangat berpengaruh terhadap usahamu dalam meningkatkan kemampuan yang kamu miliki. Selanjutnya yaitu soft skill management. Dari 7 contoh soft skill yang tadi saya jelaskan, soft skill yang kurang dikuasai oleh saya itu ada 2, yaitu creativity dan time management. Alasannya, saya kurang menguasai creativity karena saya kurang hebat dalam berimajinasi. Lalu, saya kurang menguasai time management karena saya sering menggunakan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam. Selanjutnya, soft skill improvement. Solusi untuk meningkatkan soft skill yang kurang dikuasai oleh saya. Karena yang kurang dikuasai oleh saya itu creativity dan time management. Solusi untuk meningkatkan soft skillnya yaitu yang pertama, membuat jadwal deadline tugas yang diberikan supaya saya tidak lupa kapan pengumpulan akhir dari tugas tersebut. Lalu yang kedua, membuat alarm 3 hari sebelum deadline. 3 hari sebelum deadline itu saya harus lihat tugasnya sudah selesai atau belum. Jadi kalau belum, bisa saya kerjakan langsung di hari itu. Kalau sudah, alhamdulillah kita bisa kerjakan tugas yang lain. Lalu yang ketiga yaitu kurangi menunda-nunda tugas. Karena saya suka menumpuk tugas, jadinya lupa ada tugas yang mana, yang ini ada tugas atau tidak. Selanjutnya yaitu sering membaca buku dan menonton film untuk meningkatkan imajinasi. Yang terakhir yaitu mengasah imajinasi dengan mendengar cerita. Sekian presentasi dari saya mengenai soft skill dan self improvement. Mohon maaf jika ada kesalahan pemilihan kata atau kesalahan dalam penjelasan saya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hope you enjoy watching my video. See you on the next video. Bye!